Halo teman-teman Mustika, jumpa lagi di podcast edisi ke-12. Salam profit, salam IP 400. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah bisa ketemu dengan orang yang spesial. Hari ini kita akan berdiskusi dengan pimpinan unit Gunung Kidul, salah satu unit yang berada di bawah PT Mitra Unggas Makmur atau MUM. Kita akan langsung sapa beliau. Halo Pak Sukardi. Halo Mas Arif. Oke, boleh menyapa ke teman-teman? Halo pemirsa, salam profit. Oke, baik. Dan satu lagi yang juga spesial, beliau ini adalah Pak Yono. Beliau ini Kepala Produksi Unit Gunung Kidul. Halo Pak Yono. Halo Mas Arif. Boleh menyapa dulu ke teman-teman Pak Yono? Halo teman-teman, salam IP 400. Wis, luar biasa. Semangatnya menular ya. Siap. Oke. Nah, Pak Kardi, Pak Yono, terima kasih sekali sudah bisa meluangkan waktu di kesempatan kita kali ini. Kita akan ngobrol panjang lebar, Pak Kardi, Pak Yono. Nah, sebelum dilanjutkan, sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, jadi Pak Sukardi ini menjabat sebagai Kepala Unit Gunung Kidul kurang lebih selama 3 tahun, betul ya Pak Kardi ya? Oke, dan Pak Yono menjabat berada di unit Gunung Kidul ini kurang lebih selama 8 tahun 8 ya, betul tahun, ya? ya, 8 tahun. Nah, dengan pengalaman beliau berdua ini di unit Gunung Kidul, saya akan cerita sedikit untuk teman-teman semuanya. Jadi, setahu saya di unit Gunung Kidul dulu-dulu itu bisa dibilang unit yang tidak pernah masuk radar gitu. Nah, saat ini kalau kita melihat data, kita melihat apa yang terjadi di lapangan, unit Gunung Kidul ini seringkali masuk sebagai unit yang patut untuk diperhitungkan gitu ya, masuk ke kelas papan atas gitu, Pak Sukardi, Pak Yono dan teman-teman semuanya. Dan ini perlu untuk kita gali ya. Kita akan bertanya kepada Pak Kardi dan Pak Yono. Pertama mungkin ke Pak Kardi dulu. Siap. Nah, Pak Kardi, mungkin bisa diceritakan dulu pada waktu pertama kali ke unit Gunung Kidul, apa yang Pak Kardi lihat, permasalahan apa yang muncul di lapangan, dan apa yang Pak Kardi lakukan pada waktu itu. Oke, makasih Mas Arif. Saya masuk Gunung Kidul 2019. Jadi saya masuk kan, saya lihat pertama kali kan banyak permasalahan yang dialami di Gunung Kidul. Yang pertama di internal tim banyak dari SOP ataupun dari sistem kerja yang kurang bagus. Yang kedua sistem kontrolnya juga. Kemudian di eksternal saya lihat di banyak terjadinya rugi produksi tinggi karena filter petak yang kurang bagus. Itu yang saya lihat di awal di Gunung Kidul. Oke. Nah, boleh diceritakan ke pemirsa yang mungkin lebih detail gitu Pak Sukardi, yang Siap. kita akan coba gali di internal dulu ya. Tadi Pak Kardi melihat ada pelaksanaan SOP yang tidak bagus dan kemudian melihat sistem kontrol yang tidak bagus tuh seperti apa di lapangan gambarannya? Gambarnya gini, untuk Gunung Kidul kan saya lihat di sistem kurang bagus kan banyak dari etos kerja karya yang kurang bagus. Etos kerjanya kurang bagus. Betul. Jadi dengan banyak etos yang kurang bagus, saya kan ya berkoordinasi dengan Pak Beni, dengan tim Legend. Akhirnya yang kita kasih peringatan dulu untuk tim yang kurang, teman-teman yang kurang bagus. Lihat dengan beberapa peringatan nggak ada perubahan ya maaf kita keluarkan, kita ganti yang baru gitu. Oke, jadi etos kerja yang kurang bagus tuh bisa digambarkan lebih detail Pak? Gambarnya seperti itu dari SOP-nya. SOP nggak jalan, sistem kerjanya nggak jalan. Nah, akhirnya pengaruh ke hasil kerja yang tidak bagus. Itu yang membuat mungkin dulunya tidak pernah masuk ke radar ya? Betul, itu dari seperti itu. Oke, dan apa yang Pak Kardi lakukan melihat kondisi seperti itu? Saya pertama kali ya mulai ngerubah tim dulu. Jadi dengan karyawan yang kurang bagus ya kita ganti, kita cari karyawan yang baru. Dengan harapan untuk karyawan baru kan lebih mudah untuk kita tata lah. Kita tata, kita bentuk, kita kasih masukan biasanya lebih mudah daripada karyawan yang udah lama. Kalau boleh tahu Pak Kardi, Ya. dari 3 tahun menjabat sebagai kanit gitu, Ya. berapa orang yang Pak Kardi pernah seleksi gitu? Sudah banyak Mas Arif. Sudah banyak ya? 10 orang. 10 orang? Betul. Oke, 10 orang dalam waktu menjabat 3 tahun? 3 tahun. Oke, berarti per tahun kira-kira 3 orang ya? Ya, kalau data seperti itu. Berarti Pak Kardi ini orang yang cukup pemilih ya, melihat sosok seseorang tim gitu ya? Betul. Jadi untuk menciptakan tujuan
sesuai yang kita targetkan harus pilih personalnya dulu. Personal bisa maju ya ayo kita maju, tapi kalau personal udah nggak bisa diajak maju ya udah kita ganti yang baru. Sosok personal yang menurut Pak Kardi baik ini seperti apa sih? Yang baik pertama di proses kerja tadi sama di attitude baik sikap terhadap karyawan yang lain ataupun sikap terhadap kalau TA ya kata peternak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kardi. Siap. Kita akan coba ke Pak Yono dulu gitu ya. Saya melihat Pak Yono ini sosok yang spesial karena bisa dikatakan orang yang lama ya di Gunung Kidul gitu. Betul Mas Arif. Ya. Dan Pak Yono mengalami 3 kali pergantian pemimpin kalau nggak salah ya. Betul. Pak Kardi ini adalah pimpinan Pak Yono yang ketiga. Nah, kalau boleh kita bandingkan gitu, apa perbedaan antara pemimpin lama dan pemimpin saat ini, Pak? Oke Mas Arif, cerita ya. Tapi nggak usah banyak, kalau banyak selama 8 tahun banyak kenangan yang tidak bisa saya ceritakan nyampe habis. Artinya seperti ini, secara garis besar perbedaan kepemimpinan yang dulu dengan yang sekarang itu yang sangat mencolok adalah ketegasan dalam melider karyawan. Satu, keduanya kurangnya percaya diri. Di seorang pemimpin kalau sudah kepercayaan dirinya itu berkurang, otomatis bawahan akan mengikuti. Artinya seperti ini Pak, kepemimpinan yang dulu itu secara tidak langsung kalau saya rasakan itu seperti terjadi pembiaran. Artinya seperti ini, kalau kepercayaan diri di seorang kanit pun tidak ada, otomatis ya seperti karyawan yang lain akan mengikuti. Contoh kecil, kalau kita ada pertemuan di region ataupun di tempat yang lain, kita selalu datang terakhir itu seolah-olah percaya dirinya kurang, seolah-olah seperti ayam yang kalah bertarung, jalannya nunduk seperti itu dan tidak punya rasa percaya diri. Terus cara melidernya juga kurang profesional. Artinya seperti ini, kalau ada salah satu karyawan yang melakukan kesalahan hanya sekedar menegur tapi tidak ada surat peringatan atau apa, dan pada akhirnya di hari-hari berikutnya tidak ada tindak lanjut dan seolah-olah hanya terjadi pembiaran. Itu kalau saya cerita di masa lalu. Kembali ke masa Pak Kardi ya. Pak Kardi ini adalah sosok pemimpin yang saya akui sangat luar biasa dengan keberanian, ketegasan, dan kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Kita membentuk tim yang sulit seperti sekarang ini, banyak keluar masuk karyawan ya seperti yang diceritakan Pak Kardi. Artinya ya kita mendukung semua itu. Saya sebagai orang lapangan mendukung untuk kebangkitan Gunung Kidul yang dari dulu seolah-olah kita dianggap adalah unit yang ecek-ecek. Unit yang ecek-ecek. Artinya kita itu sudah mulai satu pemahaman dengan Pak Kanit, dengan kepala produksi sendiri, saya sebagai pelaksana di lapangan, semua kebijakan dari region, dari Pak Beni, Pak Kardi, kita selalu menjalankan dengan baik. Kita melider teman-teman dengan bahasa yang tidak saklek. Artinya kita mengutamakan kenyamanan dalam bekerja di sini Pak. Tidak ada pembatasan. Pembatasan itu seperti ini. Jadi kita itu di lapangan bisa berkreasi. Jadi kalau yang punya bakat terpendam, mereka akan keluar sendiri. Oke, seperti baik. itu. Cukup banyak menggambarkan sih apa yang terjadi di masa lalu dan perubahan yang dilakukan. Tetapi saya ingin bertanya satu hal yang dirasakan oleh Pak Yono. Apa hal yang menurut Pak Yono yang Pak Yono rasakan yang cukup paling banyak berbeda nih? Budaya di internal ini seperti apa? Paling utama di sini adalah teamwork. Teamwork kita sangat utamakan di unit ini. Kenapa? Teamwork adalah akar semua masalah. Kalau masalah apapun, kalau kita tidak teamworknya, kita tidak jadi, semua akan berlarut-larut Mas Arif. Jadi seperti contoh kecil, kita ada masalah di lapangan, kita selalu kumpul bareng sambil diskusi ringan pagi-pagi sebelum berangkat ke lapangan. Kita ngumpul bareng Pak Kanit dengan rekan-rekan yang lain. Kita ini di lapangan ada kendala seperti ini lebih baik kita mau apakan. Jadi kita masalah kecil itu kita anggap kalau di sini masalah besar. Jadi seolah-olah masalah di sini jangan sampai berlarut-larut. Seperti itu Mas Arif. Ya. Saya sedikit menyimpulkan bahwa ada satu hal yang Pak Yono rasakan sangat berbeda ya di saat ini adalah
terkait dengan teamwork-nya ya, betul, kesolidan timnya. betul. Oke, ini saya justru ingin tanyakan hal ini kepada Pak Kardi gitu. Siap. Apa yang Pak Kardi lakukan nih untuk membuat satu teamwork dari kita bayangkan kondisinya seperti itu dulu, Iya. sekarang dibayangkan sebagai sebuah teamwork yang solid. Nah ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu kalau Ya, menurut proses saya ya. panjang, ya. Apa yang Pak Kardi lakukan? Kalau yang saya sering lakukan kan kadang gini, yang pertama di apel. Jadi Gunung Kidul kan sesuai instruksi yang dijalankan, sesuai instruksi dari HO kan dulu kan apel tuh. Jadi dalam seminggu kita 3 kali apel, apel pagi tuh, Senin, Rabu sama Jumat. Itu jalan ya, rutin Jalan ya. rutin, alhamdulillah rutin. Oke. Cuma ya uniknya kita di Gunung Kidul apelnya jam 10 Mas Arif. Dengan pertimbangan jam 10 kan dari teman-teman lapangan, dari BU udah sekarang tugasnya dulu, baru kita apel. Yang kita ambil cuma di kenyamanan dari semua tim karyawan lah. Yang kedua, kita ada koordinasi rutin tiap hari Rabu. Yang ketiga, kita kadang saya sendiri kan tidur di kantor juga Mas Arif. Jadi tidur di kantor, kadang tiap malam saya sering ngobrol dengan teman-teman juga. Ada kendala apa, ada masalah apa, ya yuk kita selesaikan bareng-bareng. Jadi dengan kedekatan seperti itu, teman-teman lebih fair, lebih enak untuk menjadi tim yang solid. Jadi Pak Kardi ini aktif untuk menggali permasalahan yang berada di lapangan gitu ya. Betul. Oke, dan kemudian juga koordinasinya cukup rutin ya. Ya, alhamdulillah. Seminggu berarti minimal 3 kali di apel Ya, itu. apel pagi ya. Esensinya apa Pak Kardi di apel itu? Apel pagi kadang yang kita sampaikan kan program-program apa yang kita lakukan, terus tidak seperti apa, kita mau buat apa dalam unit itu, target yang kita harapkan seperti apa, kayak HPP, kayak kita cari profit, ya kita sampaikan semua. Kadang kan dari riset kan juga ada pencapaian unit, ya pencapaian kita sampaikan juga, kita masih kalah dari unit lainnya, ya ayo kita kejar bareng gitu loh. Jadi dengan kita sampaikan semua karyawan bisa ngikuti. Jadi bisa ngikuti, dari BU pun paham kita mau kemana, paham gitu loh. Jadi bagaimana cara Pak Kardi ini untuk membuat tim itu satu frekuensi Betul, dengan jenengan betul, ya. ya. Esensinya itu ya. Betul, targetnya seperti itu. Dan apa yang dilakukan lagi untuk membuat kesulitan tim selain itu Pak? Ada Selain enggak itu- hal sederhana yang kecil-kecil gitu? Ya kadang kan kita kumpul bareng, terus kadang kita ya ada waktunya kita keluar, misalkan makan-makan atau apa. Kalau misalkan kondisi nyantai, jadi teman-teman bisa lebih enak mengutarakan unek-uneknya itu loh. Lebih banyak kalau kita lihat ini Pak Kardi lebih banyak membumi ya, turun ke tim gitu ya, Betul. bertanya kondisinya gitu ya. Iya. Satu PR lagi kan kalau dulu kan kita kan kurang pede, di lapangan kan kurang pede. Oh. Jadi ya dengan sistem yang dulu kurang pede, ya kita berusaha untuk karyawan itu pede semua. Caranya gimana tuh? Ya salah satunya kita ada seragam itu kayak gitu, seragam ini? unit ya. Jadi kita ada 5 seragam lah. 5 seragam. Jadi tiap hari kita pakai seragam sampai hari Jumat, Sabtu kan bebas pakai kaos. Nah tujuannya apa? Kalau dipakai seragam di lapangan kan lebih pede lagi. Oh. Teman-teman lebih pede. Jadi kan, ayo ini saya Gunung Kidul gitu. Dengan seragam, dengan pencapaian bagus kan untuk percaya diri dari teman-teman di lapangan lebih meningkat. Oke. Dan saya juga sering mendengar ya slogan-slogan, enggak tahu ya ini slogan atau apa yang dibangun kayak Gunung Kidul ora sepele Betul. kayak gitu. Ini inisiatif siapa kayak gitu tuh? Ya itu kan inisiatif dari teman-teman semua. Dari teman-teman, dari Iya. tim ya. Betul. Gunung Kidul Gumbrega, Gunung Kidul Rasa Sepele itu sebagai spirit untuk menyemangati dari teman-teman kita sendiri. Dan itu dibuat oleh tim, Tim. Betul. bukan oleh Pak Kardi. Betul, tim. Jadi kan karena saya kan teman-teman saya percaya untuk berekspresi lah. Berekspresi seperti apa? Yang jelas kan ada rambu-rambunya yang harus diikuti lah. Selama dia berekspresi untuk kebaikan ya nggak masalah. Oke, baik. Saya sedikit punya kesimpulan yang menurut saya entah benar atau salah ya. Karena biasanya slogan yang tadi Gunung Kidul Gumbrega, Iya. Gunung Kidul Rasa Sepele, slogan-slogan seperti itu umumnya itu diciptakan oleh pimpinan. Tetapi ini justru slogan itu dimiliki oleh tim. Betul. Saya punya kesimpulan yang menurut saya ini cukup penting bahwa ternyata tim Gunung Kidul itu punya rasa memiliki yang cukup tinggi karena sampai mereka bikin slogan sendiri loh. Betul Pak Kardi? Betul. Betul ya? Iya. Pak Yono juga merasa hal itu ya? Iya, betul Mas Apa Arif. yang terjadi di unit itu sehingga tim kok punya rasa memiliki yang begitu kuat? Jadi kan gini Mas Arif, jadi kan ini kan rumah kita toh. Kita bekerja untuk keluarga, ini kan ya kita hidup di sini. Ya namanya kita rumah kita ya gimana cara kita memiliki rumah tersebut.
Jadi itu penyemangat mereka untuk bekerja untuk lebih ekstra. Jadi kan semangat memiliki perusahaan ini. Semangat untuk memiliki Betul, perusahaan itu betul, yang karena seringkali diulang-ulang oleh Pak Iya Sukardi. betul, betul. Oke. Nah kalau menurut Pak Yono, setuju enggak dengan persepsi yang tadi saya sampaikan Pak Yono? Sangat setuju Mas Arif. Jadi ini seperti slogan-slogan seperti itu kemarin terbentuk pertama kali kita di awal-awal pindah kantor sini karena semangat rekan-rekan yang sangat luar biasa untuk membangun Gunung Kidul ini lebih baik. Pada akhirnya sambil ngobrol santai, sambil ketawa-ketawa, akhirnya timbul dari salah satu teman ngomong seperti itu, akhirnya kita setujuin. Hal sekecil itu pun kita sangat menghargai kreativitas karyawan kita atau TS-TS kita itu masih anak-anak muda, masih bisa berkreativitas dengan baik. Saya dengan Pak Kardi hanya mendukung, asalkan kreativitas ini untuk kebaikan unit Gunung Kidul, kami sangat-sangat mendukung mereka, Mas. Oke. Nah, di ending podcast ini Pak Kardi dan Pak Yono, sebelum ke closing statement ya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir gitu. Apa hal yang menurut Pak Yono dan Pak Kardi ini rasakan gitu, perubahan di Gunung Kidul itu apa yang landasan yang paling berpengaruh terhadap perubahan ini? Mungkin kita ke Pak Yono dulu. Apa yang Pak Yono yang paling sangat mendukung keberhasilan Gunung Kidul hingga sampai sekarang seperti ini? Saya menganggap dengan kesulitan tim dan pemilihan Pak Kardi dengan tim-tim karyawan yang dekat Pak Kardi, akhirnya kita menemukan ritme dan persatuan di antara kami untuk membentuk tim yang solid. Akhirnya ritmenya udah ketemu sekarang, Mas. Hanya mungkin ada sebagian yang perlu kita poles karena kita masih ada karyawan yang masih baru, itu masih perlu bimbingan kami, terutama teman-teman di lapangan untuk membangun Gunung Kidul yang lebih baik. Oke, menarik ini. Pak, menurut Pak Kardi? Namanya bekerja kan ya kemarin sudah merasakan profit juga ya Pak. Jadi kita dapat PS juga. Jadi menambah penyemangat kita dalam bekerja. Ya intinya ya kita berusaha kerja semaksimal, kita juga dapat hasil yang maksimal. Oke, dengan hasil yang maksimal itu kembali ke kita sendiri gitu. Kita sendiri. Betul. Itu yang persepsi yang Pak Kardi buat ke timnya. Betul. Oke. Nah, kita masuk ke sesi akhir, mungkin Pak Kardi dan Pak Yono bisa memberikan closing statement untuk teman-teman podcast yang melihat acara ini. Silakan Pak Kardi. Untuk membuat tim unit semakin solid, yang pertama adalah profesionalisme dalam bekerja. Yang kedua adalah kenyamanan dari karyawan sendiri. Yang ketiga, tugas seorang kanit adalah ngayomi anak buahnya. Oke, terima kasih. Pak Yono silakan. Saya adalah pelaksana sebagai kepala produksi. Selama ini akan saya usahakan untuk selalu mendukung kebijakan dari Regen dan Pak Kardi selama semua kebijakan itu mengarah ke profit. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukardi dan Pak Yono atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami bisa berdiskusi, dan tentunya teman-teman podcast di kesempatan kali ini banyak mendapatkan inspirasi dari apa pengalaman dan dari Pak Yono dan Pak Kardi yang lakukan di unit Gunung Kidul. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit ya dari podcast kali ini adalah yang pertama, bahwa tim itu sangat penting ternyata ya. Tadi Pak Kardi sudah menjelaskan dulu tidak berhasilnya karena tim, dan sekarang teman-teman juga menyampaikan bahwa berhasilnya itu karena tim yang satu frekuensi, punya etos kerja tinggi, menerapkan SOP, profesional, punya teamwork dan lain sebagainya. Tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Pak Sukardi dan Pak Yono. Tentu kita sepakat dengan hal itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga menginspirasi. Kita akan berjumpa di podcast edisi ke-13. Salam profit, salam IP 400.